seorang dokter. Beliau dokter emergensi di rumah sakit ternama di ibu kota. Beliau juga seorang ahli di bidang NLP atau New Linguistic Program. Siapa bakal beliau? Beliau adalah Dr. Arya Yuda Rahman. Saya hari ini mewakili komunitas New Univision. Hari ini saya dipercayakan untuk membawakan suatu program, suatu opportunity bisnis, di mana 1,5 tahun yang lalu, saya akhirnya mengambil suatu keputusan yang saya rasa itu adalah solusi saya untuk di masa pandemi seperti ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di zaman pandemi seperti ini, banyak orang yang di luar sana, income mereka terpengaruh dari masalah pandemi seperti ini, dan ternyata dokter pun terpengaruh, kayak gitu. Karena kan banyak orang ya takut akhirnya ke rumah sakit. Tapi dengan keputusan saya 1,5 tahun yang lalu, saya sangat bersyukur sekali, saya memiliki suatu backup income, di mana walaupun effort saya tidak terlalu tinggi, karena tuntutan profesi saya di rumah sakit, tapi saya tetap bisa menikmati hasil dari aset yang telah saya bentuk di sini. Nah, di sini kita menamainya, bisnis ini adalah The New Wave Business Trend. Hari ini komunitas New Univision, kita bekerja sama dengan suatu perusahaan yang sudah terdaftar di Forbes, ya, dan kami menjadi partner dari bisnisnya. Dan kami sekarang sedang mencari seorang bisnis partner. Nah, Bapak Ibu, sadarkah wajah dunia telah berubah? Di masa pandemi seperti ini, ya, banyak orang yang akhirnya tersadar dengan pentingnya kesehatan, dan kemudian juga tersadar dengan untuk memulai suatu bisnis, serta tersadar juga terhadap perkembangan teknologi. Nah, salah satunya adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjadi miliarder itu lebih cepat. Zaman dulu, ya, kita tahu ya di sini ada Warren Buffett, ya, dia membutuhkan waktu tempuh untuk menjadi miliarder itu selama 26 tahun. Bayangkan, dia baru menjadi miliarder saat usianya 56 tahun. Zamannya makin berkembang, muncul Jack Ma. Jack Ma ini dia memerlukan waktu tempuh selama 10 tahun, ya, dia lebih cepat. Kemudian zamannya semakin berkembang, Bill Gates dia lebih cepat lagi untuk menjadi miliarder, hanya membutuhkan waktu 5 tahun. Dan yang paling bawah ya, kita pasti tahu ya semuanya ya, Mark Zuckerberg, CEO dari Facebook, ya, dia hanya membutuhkan waktu 1 tahun, ya. Dari usianya ibarat kata jutawan ya, masih gaji mungkin UMR katakanlah 22 tahun, kemudian 1 tahun ke depan ya, dia bisa menjadi seorang miliarder. Hari ini opportunity bisnis yang sedang kami bawakan ini akan bisa membantu Anda meraih percepatan income pada industri 4.0 ini. Nah, di sini kita sudah tahu ya, saat ini dunia juga berkembang ya. Mulai dulu, zaman dulu sebelum ada perkembangan industri, orang bertahan hidup, bekerja dengan cara berburu. Masuk ke industri 1.0, orang-orang bekerja dengan cara dia bercocok tanam, banyak menggunakan hewan-hewan untuk membantu. Kemudian saat berkembang menjadi industri 2.0, itu hewan-hewannya mulai dirumahkan. Kenapa? Karena cara mencari uangnya sudah berbeda. Orang-orang sudah mulai ada mass production, mulai ada pabrik, kayak gitu. Mobil-mobil sudah mulai ada, kendaraan lain sudah ada. Jadi banyak hewan-hewan yang akhirnya dirumahkan, kayak gitu. Zamannya kemudian semakin berkembang lagi ke industri 3.0. Tidak terasa ternyata kita sudah melewati industri 3.0, di mana semuanya serba automation, computerized, semua serba robot. Nah, sadar nggak sadar ya, di zaman industri 3.0 ini, itu banyak sekali orang-orang yang akhirnya dirumahkan, karena mereka tidak bisa beradaptasi. Contoh, biasa saya, kalau dulu saya tinggal di Bogor, ke Jakarta, itu lewat tol, itu biasanya pas masuk ke gerbang tol, itu kan ada orang yang nanti ya, maksudnya ada yang menunggu, kayak gitu. Nah, sekarang, kita ke tol, itu orang-orang udah nggak ada lagi. Sudah tergantikan dengan mesin, kayak gitu. Nah, saat ini kita sudah memasuki industri 4.0, di mana industri ini adalah basisnya internet. Dan ini merubah cara orang berpikir, merubah cara orang untuk juga mencari uang. Nah, ini kami menjalani suatu industri bisnis di mana industri ini paling stabil dan tidak tergerus zaman. Nah, bagaimana konsepnya? Sebelum itu pasti kita setuju ya, bahwa dengan berkembangnya zaman, itu teknologi semakin canggih dan meningkat pesat ya, poin nomor 1. Nah, poin nomor 2, kita setuju tidak nih? Bahwa dengan berkembangnya zaman seperti ini, cara mencari uang menjadi lebih mudah, lebih bervariasi, serta waktu yang dibutuhkan untuk meraih income besar itu jadi jauh lebih cepat. Nah, saya beberapa kali discuss dengan partner saya, kemudian ada yang menyetujui, ya dengan zaman seperti ini orang-orang jadi cepat meraih income besar pun jadi jauh lebih cepat dan lebih mudah. Tapi ada juga yang akhirnya berpendapat bahwa, wah, nggak gitu juga sih dok ya, dengan adanya internet, sekarang jadi apa-apa jadi lebih mudah.
Oh, enak dong, saya bilang. Iya, tapi dampaknya adalah jadi lebih konsumtif. Yang tadinya dulu kalau misalkan mau beli makan, kita harus keluar rumah, mau beli pakaian, kita harus keluar rumah, kalau hujan ya kita ngurungin niat. Nah ini mau hujan, mau badai, kita tinggal pencet-pencet aja dari HP. Semua dunia ada di genggaman kita. Kayak gitu. Nah, tergantung bagaimana kita melihat industri ini. Apakah kita yang termakan zaman atau kita yang menunggangi zaman. Kayak gitu. Nah, dengan berkembangnya zaman juga, ya, poin nomor 3, kebutuhan untuk melindungi penghasilan atau income itu menjadi semakin meningkat. Nah, bagaimana konsep bisnis yang sedang kita jalankan ini, yang akhirnya tadi bisa menjadi sebuah bisnis yang tidak akan tergerus zaman. Karena bisnis yang sedang kita kerjakan ini adalah sebuah peluang bisnis dengan pangsa pasar terkuat. Apapun jenis industri yang sedang berkembang, ya, selama fokus orang-orang di luar sana berbisnis atau mereka bekerja itu fokusnya adalah mencari income, maka bisnis ini akan terus ada. Industri 1.0 orang bekerja mencari uang. 2.0, 4.0, katakanlah 100.0 sekalipun, kira-kira orang kerja masih cari uang tidak? Pasti ya, kayak gitu. Nah, selama orang-orang masih bekerja untuk mencari uang, maka bisnis kami ya ini akan tetap terus ada. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mendengar yang namanya income protection. Oke, sebelum kita membahas itu ya, kita setuju nggak di bahwa orang bekerja ya itu karena mencari income dan karena ada yang namanya kebutuhan. Jadi income-nya ini uangnya digunakan untuk kebutuhan ya, mulai dari primer, kebutuhan rumah tangga gitu ya, cicilan, tabungan, ataupun untuk bisnis sosial gitu. Nah, bisa nggak nih seseorang ini hidup tanpa penghasilan? Pasti Bapak Ibu semua akan setuju ya bahwa hidup seseorang akan sulit apabila tidak ada penghasilan. Oke, di sini kita ada dua contoh. Wah, abang-abang ganteng, Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Wah, siapa yang nggak tahu ya ini ya? Oke, Bapak Ibu percaya nggak bahwa Cristiano Ronaldo ya sama Lionel Messi itu kalau sakit ya, dia sakit dirawat di rumah sakit, dia tuh nggak bisa bayar bilingan rumah sakitnya, Pak. Ada yang percaya? Nggak mungkin ya. Wah, kan dia kaya banget ya. Tapi pertanyaannya kayak gini, kenapa ya Lionel Messi di sini contohnya, dia mau menggelontorkan uang sebegitu banyaknya, di sini sebesar 6,6 miliar per tahunnya, hanya untuk mengasuransikan kakinya. Sedangkan Cristiano Ronaldo, dia mengasuransikan kakinya senilai 1,4 triliun. Nah, pertanyaannya kan kenapa? Ya. Nah, artinya di sini bahwa kalau terjadi sesuatu pada kakinya, ya mereka tidak bisa bekerja lagi. Kalau mereka nggak bisa bekerja, mereka nggak punya income. Artinya mereka harus main bola dulu, menggunakan kakinya, baru mereka bisa mendapatkan income. Harus kerja dulu, baru mereka dapat income. Artinya, sekaya apapun mereka, mereka adalah active income. Nah, sama dengan contoh yang satunya lagi nih, Mariah Carey ya. Dulu beritanya kalau nggak salah saya lihat di bulan April tahun 2019, Mariah Carey mengasuransikan pita suaranya itu senilai 919 miliar. Ya, kalau terjadi sesuatu, ya pasti Mariah Carey nggak mau, keluarganya juga nggak mau, apalagi fansnya. Ya kita tahu ya Mariah Carey ya suaranya kayak gimana ya, pas lagi nyanyi suara tinggi tiba-tiba suaranya krek krek, wah ada terjadi sesuatu sama pita suaranya gitu. Nah, dana 919 miliar ini dia akan turun ya saat terjadi resiko pada pita suara Mariah Carey, dan apabila dia taruh dana 919 miliar ini di deposito dengan asumsi deposito 6% per tahun, maka dari dana tersebut bisa menghasilkan cash flow per bulannya itu 4,5 miliar per bulan. Kira-kira Bapak Ibu, dana 4,5 miliar per bulan kira-kira cukup tidak untuk memenuhi kebutuhan Mariah Carey? Pasti cukup ya. Kalau nggak mungkin dia mengambil nilai seperti itu untuk melindungi pita suaranya. Pertanyaannya adalah seperti ini. Hal apa pada diri kita yang punya value ekonomi yang mungkin juga perlu kita lindungi? Nah, sebelum itu ya, tadi orang bekerja ya, mereka untuk mencari income karena ada yang namanya kebutuhan. Pertanyaannya seperti ini. Mana yang bisa stop antara income atau kebutuhan? Nah, ibu-ibu sebagai manajer rumah tangga ini pasti paling tahu, ya kebutuhan bakal jalan terus dong, kayak gitu. Bahkan per tahun itu akan semakin meningkat. Oke, artinya di sini ada sesuatu hal yang menyebabkan income ini bisa stop. Nah, hal apa yang bisa menjadi penyebab income ini bisa stop secara sementara ataupun mungkin secara permanen? Kalau kita bisa mengetahui resikonya apa, artinya kita bisa mengantisipasi. Sama kalau kita tahu orang sakit itu resikonya apa, kita bisa antisipasi, makan sehat, olahraga,
Nah, di sini kita bagi menjadi dua hal. Ada risiko yang bisa kita kontrol ataupun yang tidak bisa dikontrol. Di sini risiko yang bisa dikontrol contohnya adalah PHK atau bangkrut. Maksudnya apa? Kalau terjadi risiko ini pada diri kita atau orang-orang di luaran sana, ya, walaupun mereka kena PHK, itu ya mereka selama masih sehat, masih hidup dan masih produktif, ya mereka tinggal cari kerja lagi supaya income-nya terus berjalan, supaya kebutuhannya tetap terpenuhi. Kalau orang berbisnis bangkrut, ya tinggal cari modal, buka usaha lagi. Kalau nggak bisa cari modal, ikut sama orang. Sehingga income-nya stop, tapi mereka masih bisa melanjutkan kerjanya lagi. Tapi ada resiko yang tidak bisa kita kontrol. Contohnya, kecelakaan, cacat tetap, sakit kritis, sama meninggal. Yang meninggal adalah suatu kepastian ya. Nah, dalam hal yang tidak bisa kita kontrol ini, apabila terjadi, ya, kira-kira orang masih bisa nggak cari income? Sedangkan orang bisa mencari income, syaratnya adalah mereka harus hidup, yang jelas, harus sehat, dan harus produktif. Kalau terjadi resiko yang tidak bisa dikontrol ini, income-nya stop, tapi mereka masih hidup. Nah, pertanyaan kebutuhannya bagaimana? Akan jadi problem atau big problem? Kira-kira orang di luar sana, bahkan mungkin kita, ya itu butuh solusinya tidak? Supaya hal ini nggak terjadi, supaya kebutuhan kita pun tetap bisa berjalan. Kayak gitu. Nah, sebetulnya solusinya itu simple, adalah miliki passive income. Contoh orang yang di luar sana, ya ibarat kata dia pemilik rumah sakit, mau dia kena risiko, tadi yang tidak bisa dikontrol, dia nggak bisa kerja, tapi dia punya aset yang terus membiayai hidupnya. Jadi dia nggak masalah. Tapi pada faktanya, menurut buku yang saya baca, di Cash Flow Quadrant, Robert Kiyosaki, itu mengatakan bahwa hanya 10% orang di seluruh dunia yang bisa berada di sisi passive income. Contoh sederhananya adalah pemilik deposito, pemilik properti, sama pemilik saham. Nah, 90% orang di luar sana itu berada di sisi active income. Artinya apabila terjadi resiko seperti tadi, income-nya stop, maka kebutuhannya bagaimana? Kayak gitu. Pertanyaannya, kita ada di sisi yang mana? Pasif atau aktif? Kayak gitu. Nah, artinya harus ada solusi di mana bisa menciptakan suatu passive income ya dengan waktu yang relatif singkat, modal yang sedikit, dan dengan cara yang mudah dan sederhana. Nah, hari ini kami memberikan solusi itu untuk Bapak Ibu dan untuk orang-orang di luar sana, yaitu dengan memiliki income protection. Maksudnya seperti apa? Izinkan saya untuk menjelaskan solusi yang menurut saya ini sangat bermanfaat sekali untuk banyak orang di luar sana. Karena saya banyak sekali melihat hal yang seperti ini terjadi pada pasien-pasien saya kayak gitu. Dan sayang sekali apabila orang-orang di luar sana tidak memiliki produk seperti ini. Nah, ini contoh di sini ya, Bapak bijaksana, usia 30 tahun, beliau punya pengeluaran 15 juta per bulan. Artinya kan dia bekerja, dari hasil income-nya, dia punya pengeluaran 15 juta per bulan. Kalau si Bapak bijaksana ini adalah seorang active income, dia nggak bisa kerja, maka income-nya stop, tapi pengeluarannya terus jalan 15 juta. Nah, gimana solusinya? Kita bantukan. Ini tergantung pengeluaran Bapak Ibu. Kalau pengeluarannya 15 juta per bulan, tinggal kita kalikan 200. Berapapun pengeluarannya, kalikan 200. Nah, kalau di sini hasilnya adalah 3 miliar ya, yang di pojok kiri, Bapak Ibu bisa lihat. Terus 3 miliarnya buat apa? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau terjadi resiko yang tadi, ya, yang resiko tidak bisa dikontrol, maka 3 miliar ini kalau kita taruhkan di deposito, ya, deposito asumsi rate bunganya adalah 6% per tahun. Maka dari 3 miliar ini akan menghasilkan 180 juta per tahun dari dana 3 miliarnya. Artinya per bulan bisa menghasilkan 15 juta per bulan. Artinya uang 3 miliar cash ini bisa membackup pengeluaran sebesar 15 juta per bulan. Pertanyaannya kayak gini, kalau memang Bapak bijaksana punya pengeluaran 15 juta per bulan, gimana caranya dia untuk punya 3 miliarnya? Kita pasti semua setuju ya, yang namanya menabung adalah sesuatu hal yang baik. Tidak ada orang yang bangkrut karena menabung. Yang ada kebalikannya, mereka nggak nabung, makanya mereka bangkrut, istilahnya seperti itu. Nah, ini contoh Bapak bijaksana usia 30 tahun, dia membayar premi atau menabung 2.700.000 setiap bulannya, anggaplah kita bulatkan 3 juta. Pertanyaannya, kalau dia nabung 3 juta terus tiap bulan, sampai kekumpul 3 miliar, butuh waktu berapa lama? Jawabannya, 1000 bulan atau 83 tahun. Berarti saat usia Bapak bijaksana sudah lebih dari 100 tahun. Ya gitu. Nah, dari sini, kalau Bapak bijaksana, ya, dia mengambil program ini dan disetujui, maka saat dia bayar pertama, ya, dia bayar premi pertama, dia nabung pertama, dia disetujui, ya, 3 juta pertama, anggaplah 3 juta kita bulatkan, maka dana cash 3 miliar yang pertama itu standby sebagai bentuk dana warisan. Dia nabung lagi 3 juta yang kedua, 3 juta yang ketiga, artinya total
3 bulan, ya, dengan total dana 9 juta dia baru tabungkan, dana cash 3 miliar yang kedua itu standby sebagai bentuk income protection. Luar biasa Bapak Ibu. Artinya, yang Allianz berikan adalah 2.000 bulan orang menabung. Kebayang ya, nabung 3 juta, keburu tutup usia, lahir lagi, baru lahir nabung, nah, tutup usia, reinkarnasi lagi nabung, baru kumpul 6 miliar. Nah, ini bisa menjadi solusi yang lebih sederhana dan lebih mudah dan lebih cepat untuk bisa menghasilkan income protection. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih berpikir, oke, kayaknya ini oke, tapi nanti-nanti saja. Nah, kita lihat di sini. Nah, contoh, seorang ingin memiliki income protection sebesar 1 miliar, ya. Katakanlah dia mengambil di usia 30 tahun, seorang laki-laki. Berarti dia perlu membayar premi atau menabung sebesar 900.000. Nah, tapi kalau dia pikir, kayaknya nanti-nanti aja deh, kita bisa lihat, kalau dia baru ambil di usia 50 tahun, untuk mendapatkan value yang sama, 1 miliar yang sama, dia membayar preminya lebih mahal. Artinya semakin nanti-nanti, itu akan semakin mahal untuk mendapatkan value yang sama. Nah, pertanyaannya, apa benar itu tadi Allianz bisa kasih dana 3 miliar, 1 miliar kayak gitu. Nah, hari ini Bapak Ibu juga bisa langsung search di Google ya, klaim sakit kritis, maka di situ akan muncul gambar seperti ini. Contoh yang di pojok kanan itu adalah seorang dokter kandungan ya, dia terkena kanker, kemudian klaim dibayarkan 10 miliar ya. Artinya Allianz menepati janjinya dari yang ratusan juta sampai puluhan miliar. Kok bisa ada perusahaan yang sampai bisa menggelontorkan dana sebegitu besarnya? Nah, saya perkenalkan partner kami dari New Univision adalah Allianz. Allianz berdiri pertama kali di Jerman pada tahun 1890. Dia sudah melewati dua perang dunia. Ya. Perang dunia pertama itu banyak kota yang luluh lantah. Dia masih perusahaan yang masih tetap berdiri. Perang dunia kedua ya, Nazi kan yang kalah di perang dunia kedua. Itu Jerman hancur luluh lantah. Ini perusahaannya di kota yang hancur dia tetap berkembang. Ya. Perang rumah tangga udah lewat ini kalau Allianz. Nah, Allianz juga dia mensponsori olahraga termahal di dunia, yaitu F1, Formula One ya. Oke. Nah, di sini adalah daftar beberapa perusahaan yang terdaftar di Forbes ya. Kita bisa lihat di yang pojok kanan bawah itu mungkin perbankan di Indonesia yang mungkin Bapak Ibu percayakan uang Bapak Ibu ada di perusahaan tersebut, mempercayakan keuangan Bapak Ibu pada perusahaan tersebut ya. Itu peringkatnya yang paling tinggi adalah 363. Hari ini partner kami itu berada di peringkat 23 di tahun 2019. Nah, Bapak Ibu bisa cek dari perusahaan nomor 1 sampai 22, tidak ada satu perusahaan pun yang membuka kerjasamanya langsung dari bisnis itu to person. Hari ini Allianz mencari partner ya. Biasanya di luaran sana dari nomor 1 sampai 22, contoh Apple, ya nggak mungkin ya ada orang yang punya Apple, Steve Jobs katakanlah masih hidup, terus dia datang ke kita, ayo kita jadi partner bisnis seperti itu. Nah, ya ibaratnya ya siapa kita gitu. Tapi baru ada perusahaan nomor 23 yang menawarkan kerjasamanya langsung dari bisnis to person. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang masih menganggap, ini asuransi kan katanya halal, katanya haram lah. Nah, ini saya tidak perlu membahas panjang lebar tentang itu, karena dari produk dan segi bisnisnya sudah tersertifikasi halal. Jadi Bapak Ibu cukup bisa punya ketenangan dalam hal ini. Nah, kalau kita mau berbisnis ya, apalagi di zaman masa pandemi seperti ini, kita pasti pengennya bukan bisnis yang musiman ya. Dan kalau pengen berbisnis, contoh saya paling senang mencontohkan itu dengan bisnis kopi. Kalau kita mau, kan lagi ngetren dulu di awal tahun 2020, franchise kopi, ya. Kalau kita katakanlah kita punya franchise kopi, kita mau buka stand kopinya, katakanlah di mall, itu kita carinya mall yang udah banyak orang jualan kopi yang sama, kayak franchise yang kita punya, atau kita cari yang masih kosong. Pasti kita carinya yang masih kosong ya. Kalau udah rame ya siapa yang mau beli, kayak gitu. Nah, ini di Jepang, penetrasi pasar asuransi itu sudah sampai 600% di negara maju. Artinya satu orang punya 6 polis asuransi. Kalau jualan kopi ibarat kata dia udah megang 6 cup kopi. Kita mau masuk, mau gimana lagi, kayak gitu. Nah, di Singapura itu sudah 300%. Satu orang punya 3 polis asuransi. Tetangga kita, di lain hal Malaysia, itu 54% penetrasinya. Artinya di antara 2 orang, salah satunya punya polis asuransi. Nah, di negara kita, di Indonesia itu penetrasi pasarnya baru 6,6%. Artinya kita masih punya market sekitar 90% lebih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Dari semua negara ini, mana yang paling jumlah
penduduknya itu paling banyak. Jelas Indonesia ya. Bapak Ibu bisa lihat ya potensi besarnya asuransi di Indonesia. Nah, mungkin masih ada yang berpikir, oh kalau asuransi kayaknya nggak keren kayak gitu. Nah, industri sudah berubah dan cara orang menjalankan asuransi pun sudah berubah. Dari mulai zaman dulu 1.0 di mana brain system itu ibarat kata perusahaan asuransi hire karyawan, karyawannya digaji suruh jualan asuransi. Nah, habis itu dinilai tidak efektif, mulai berkembang ke 2.0 menjadi agency system yang Bapak Ibu mungkin sering dengar dengan agen asuransi ya. Nah, itu mungkin yang menyebab orang jadi ngelihatnya, oh kayaknya nggak keren deh, soalnya kerjanya telepon-telepon orang, ditolak-tolakin, kayak gitu. Nakut-nakutin orang, kayak gitu. Di balik itu semua, walaupun banyak orang di luaran sana menilai saat di industri 2.0-nya asuransi, ya, lebih jempol ke bawah ya, industri asuransi ya. Tapi pada faktanya, Bapak Ibu bisa cek, 3 pekerjaan di dunia yang memiliki penghasilan terbesar, salah satunya adalah sebagai agen asuransi. Nah, tapi cara mengerjakannya pun sudah berbeda. Kita sudah masuk ke industri 3.0-nya. Waktu itu di tahun 2014 Allianz sudah berubah marketing plan-nya menjadi bisnis system. Fokusnya tidak lagi jualan polis asuransi, tapi fokusnya adalah bagaimana mengembangkan aset-aset bisnisnya. Nah, sistemnya sudah berubah, tapi orang-orang yang menjalankan itu masih belum bisa beradaptasi dengan cepat. Akhirnya komunitas kami karena melihat suatu peluang ini, kita ciptakan yang namanya supporting system untuk membantu orang-orang yang berada di industri asuransi agar mereka bisa mempunyai aset yang terus berkembang. Menarik Bapak Ibu? Nah, bagaimana cara kerjanya? Hari ini Allianz sedang mencari bisnis partner, maka jadilah bisnis partner Allianz. Kalau kita masuk ke dunia bisnis cuma kenal dua hal ya biasanya ya. Bisnis eceran, kalau kita mau main kecil-kecilan aja, atau bisnis partai, BI, BP. Nah, ini maksudnya BI adalah bisnis eksekutif. Ya. Bagaimana caranya menjadi bisnis partner dari Allianz? Itu ada dua cara. Yang pertama adalah kita dengan melakukan cara kita sendiri, ya kita jualan polis asuransi seperti agen asuransi pada umumnya, mengakumulasi omset pribadi sampai 25 juta dalam waktu setahun dikasih waktu, ya, maka dia bisa menjadi bisnis partner. Atau dengan cara New Univision, ya, dengan cara membangun tim, kita bangun asetnya bersama partner bisnis kita. Bagaimana caranya? Kita cukup akumulasi omset 17,5 juta, dan partner kita yang lain pasti juga ingin menjadi bisnis partner apabila sudah mengetahui beauty dari bisnis ini. Nah, saat dua partner kita, ya pasti kan juga mengejar ingin sampai ke 25 jutanya. Saat dia menyentuh 4,5 juta, ya maka kita bisa menjadi bisnis partner. Ya, jadi lebih enak mana? Kita kerja sendiri atau kerjanya royokan bareng-bareng. Nah, apa yang menjadi suatu ketertarikan saya, salah satunya adalah di keajaiban pertama dalam bisnis ini, yaitu sekali kita melakukan transaksi bisnis, kita mendapatkan keuntungan sampai 60 kali. Ya, bayangkan Bapak Ibu, orang di luaran sana masih banyak yang bekerja ya 20-30 kali ya, tapi dibayar hanya 1 kali. Biasanya pada mikir, ya maksudnya gimana ya? Itu, kalau orang jadi karyawan kan tiap hari masuk ya, masuk, 1 bulan total sekitar 20-an kali. Ya digaji sekali. Artinya kerjanya 20-an kali, dibayarnya sekali. Kalau orang berbisnis, misalkan bisnisnya kopi, sekali transaksi kopi, ya dia untungnya 1 kali. Nah ini ada satu bisnis di mana kita 1 kali transaksi, kita mendapatkan keuntungannya itu 60 kali terus. Nah ini di sini yang selama 5 tahun ya artinya 60 kali ini. 2 tahun pertama itu paling besar, 23%. Ya, sisanya 5%. Anggaplah kita lihat yang gedenya aja. Berarti 1 kali transaksi kita dibayar selama 24 kali. Contoh, saat kita menjelaskan bahwa ada risiko saat kita profesi atau kita bekerja pada sisi active income saat terjadi risiko, ya, kemudian kita beritahu, kita jelaskan tentang solusi ini, ya, kemudian oke, saya juga mau saya ambil manfaat yang dia nabung 1 juta per bulan. Maka kita mendapatkan komisi sebesar 23% ya, keuntungan sebesar 23% atau 230.000 per bulannya. Ya, tapi kita kan dibayar selama 24 kali, 24 bulan ya. Artinya dalam 1 kali transaksi selama 2 tahun itu yang kita kumpulkan adalah 5.520.000. Pertanyaan saya seperti ini simpel. Bisnis mana yang sekali jual value bendanya, katakanlah, atau value jasanya 1 juta, itu kita dapat untungnya 5.520. 5 kali lipat dari value yang kita transaksikan.
Inilah ajaib yang pertama dari bisnis ini. Nah, kemudian di zaman pandemi seperti ini, orang-orang bisnis kalau seandainya omset naik, income pasti naik. Itu hal yang wajar. Tapi kalau omsetnya turun, ya, itu pasti income turun. Apalagi zaman seperti ini, banyak bisnis-bisnis yang omsetnya turun. Akhirnya nggak punya omset. Terus nggak punya omset, pertanyaannya bertahan berapa lama? Akhirnya banyak yang gulung tikar. Nah, saya sangat bersyukur sekali menjalankan bisnis ini, membangun 1,5 tahun yang lalu. Nah, itu karena bisnis ini, income yang kita terima itu stabil dan justru terus meningkat. Ya, contoh, di bulan pertama ya kita punya transaksi 2 juta, ya berarti kita punya keuntungan 23%-nya 460.000. Nah, di bulan kedua omset kita turun dari 2 juta ke 1 juta, ya itu income kita malah naik 690.000. Di bulan ketiga kita nggak punya omset, ya bayangin kalau kita jalanin bisnis di luar sana kita nggak punya omset. Nah, tapi di bisnis ini, di bulan ketiga kita masih tetap mendapatkan income 690.000 karena akumulasi dari pendapatan di bulan 1 dan bulan kedua, kayak gitu. Bulan keempat, ngamuk, omset naik 10 juta, wajar, income-nya juga naik. Bulan ke-5, merosot omsetnya dari 10 juta sampai 1,5 juta. Itu kalau bisnis di luar sana itu pusingnya kayak apa itu? Membayar utangnya kayak gimana itu? Nah ini income-nya justru malah naik saat omsetnya turun drastis seperti ini. Katakanlah stop di bulan ke-6 itu income-nya tetap ada. 3.335.000. Katakanlah bulan ke-7 nggak ada omset, masih dapat Bapak Ibu. Bulan ke-8 masih dapat. Kayak gitu. Luar biasa ya. Ini keuntungan jika kita menjadi bisnis eksekutif. Padahal Allianz sedang mencari bisnis partner. Artinya ada sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, inilah keuntungan menjadi bisnis partner Allianz. Apabila kita tadi bisa menunjukkan beauty dari produknya seperti apa, dan marketing plan dari bisnis ini seperti apa, kemudian orang tertarik, ya, katakanlah kita dalam 1 tahun, kita bisa mendapatkan partner, ya itu 10 aja. Artinya sebulan bisa 1, bisa juga enggak, kayak gitu. Ngerjain, iya kadang enggak, kayak gitu. 1 tahun bisa mendapatkan 10 partner, ya, dan 10 partner kita juga melakukan hal yang sama, artinya 10 partner ini, masing-masing orang juga mencari 10 partner. Di tahun kedua bisa menjadi 100, dari 100 ini juga melakukan hal yang sama, mencari 10, artinya di tahun ketiga bisa menjadi 1.000 partner. Nah, ini saat kita menjadi bisnis partner, kita bisa mendapatkan ya 55% dari komisi masing-masing setiap cabang partner kita. Tanpa memotong apa yang dia dapatkan. Dia dapatnya 1 juta, dia pure dapat 1 juta, tidak kita potong. Allianz yang memberikan tambahan 55% dari komisi dasar masing-masing partner kita. Artinya kita tidak mengambil hak orang di sini. Nah, apabila ya partner kita punya penghasilan hanya 1 juta aja, di bisnis ini mudah sekali ya tadi ya, bisa mendapat penghasilan cuma 1 juta. Katakanlah kita masing-masing partner kita punya penghasilan 1 juta. Dalam 3 tahun, berarti kita di partner kita bisa mendapatkan penghasilan 1 juta dikali 550.000 ya, kayak gitu. Artinya penghasilan kita itu dalam 3 tahun bisa mencapai 550.000 per bulan. Nah, anggapannya kayak gini, muluk-muluk banget, gede banget dok, kayak gitu. Oke, sekarang kayak gini, kalau kita menjalankan bisnis atau kita bekerja di luar sana, kegagalan kita 90%, nasib kita seperti apa? Nah ini, kita matematika yang standar sekali. Kita gagal 90%, artinya kita hanya berhasil 10%, ya, maka 550 juta kalikan 10%, maka dalam 3 tahun kita masih bisa mendapatkan 55 juta per bulan. Bapak Ibu, dalam waktu 3 tahun bisa memiliki income 55 juta sampai 550 juta, kira-kira sesuatu yang pantas untuk dikerjakan tidak? Nah, mari kita lakukan ini bersama-sama. Nah, dulu waktu itu saya melihat ini, wah ini mungkin bisa jadi solusi nih untuk bantu saya juga untuk mencapai impian saya lebih cepat. Kemudian ternyata ini saat partner-partner kita itu masih bisnis eksekutif. Nah, tadi pasti mereka juga mau menjadi bisnis partner ya. Kalau kita punya struktur organisasi yang sama, mereka semua mau menjadi bisnis partner, maka income kita ya seperti ini Bapak Ibu, 11 miliar per tahun. Kayak gitu. Nah, lalu waktu itu saya masih mikir, awalnya kaget juga, besar juga ya ini potensi dari bisnis ini, kayak gitu. Tapi saya mulai mikir, sebagai dokter sebetulnya sih ya bisa aja dalam 1 tahun punya income seperti ini, kalau saya ambil spesialis yang subspesialisnya. Jadi pertanyaan saya waktu itu pas saya pikir, saya butuh waktu berapa lama untuk mencapai itu. Kayak gitu. Akhirnya saya mulai melihat bahwa ini ada sesuatu yang besar dari bisnis ini. Nah, dan saya akhirnya melihat bahwa di bisnis ini, ya,
ini juga ada yang namanya MDIT, Bapak Ibu. Di bisnis ini orang-orang yang sudah mencapai penghasilan ya minimal 1 miliar per tahun itu dinamai MDIT bintang 1. Artinya kalau dia bintang 2, 2 miliar per tahun, bintang 3, 3 miliar per tahun, dan seterusnya. Nah, waktu itu saya melihat bahwa apa yang saya kerjakan di bisnis ini itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau ya saya menjadi dokter, katakan saya terkena risiko sakit kritis, pertanyaannya, anak saya bisa langsung menggantikan posisi saya tidak untuk menjalani pekerjaan saya? Jawabannya tidak mungkin. Nah, perlu waktu. Tapi sedangkan di bisnis ini, apa yang sudah kita kerjakan dan kita bangun tidak akan pernah sia-sia untuk keluarga kita dan untuk orang yang kita sayangi. Kita di sini ada contoh, partner kita almarhum Bu Korina mengikuti bisnis ini di tahun 2010, kemudian tutup usia di tahun 2013, meninggalkan income 68 juta ke suaminya. Di tahun 2019, waktu dicek ya, penghasilannya ternyata naik, Bapak Ibu, sampai 200 juta. Padahal orang yang mengerjakan bisnisnya sudah tidak ada. Kemudian contoh yang berikutnya ada Pak Adrian Jonathan. Ini juga sama, partner kita, ya, baru di tahun 2018 tutup usia karena serangan jantung, meninggalkan income 100 juta per bulan, dan tahun 2020 waktu kita cek income-nya naik, Bapak Ibu. Orang yang sudah tidak ada, tapi apa yang sudah diusahakan tetap bisa menghasilkan untuk keluarganya dan tidak pernah sia-sia. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, itu kan mungkin orang lain. Pertanyaannya, saya bisa apa enggak? Justru karena Bapak Ibu ragu, justru karena Bapak Ibu berpikir bahwa bisa atau tidak, New Univision, kami membantu Bapak Ibu menyediakan human technology, menyediakan supporting system untuk membantu bisnis Bapak Ibu terus berkembang. Latar belakang apapun, itu bisa menjalani bisnis ini. Karena kita punya supporting systemnya. Mulai dari pertemuan bisnis talk seperti ini, yang kita adakan rutin setiap hari Selasa, kemudian Road to Core, Live Today, Core Vision, dan Core Leader Weekend. Ini adalah suatu pertemuan yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mengembangkan aset di New Univision. Sehingga aset apa yang sudah dibentuk akan bisa menjadi sebuah legacy untuk kita semua. Nah, ini kita saksikan video yang mungkin akan membuka paradigma Bapak Ibu tentang industri asuransi. Mari kita saksikan. Pak, ini ada bagus. Kalau nanti Bapak meninggal, turun opo langsung ditolak. Aku ini saya seger Mas. Ada lagi, Pak, tidak khawatir kalau ada apa-apa dengan keluarganya. Loh, ada apa? Sudah siap? Loh, ada apa siap ini? Membuat orang malah tambah menolak, tambah takut. Wow, asuransi yang ini bajingan. Mendoakan orang sakit, mendoakan orang meninggal. Seorang profesional financial consultant harus menciptakan nasabah dengan cara begini, Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu, saya dari Allianz, saya mau minta waktu 5 menit, kita mau sosialisasi bla 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 bla. Ya, it's good, it's worth to try, itu boleh dilakukan. Tapi itu akan membutuhkan effort yang banyak sekali dan itu membutuhkan waktu Anda yang banyak sekali. Pelipat gandaan waktunya jadi tidak ada. Karena untuk bisa punya keberanian untuk bicara sama orang, untuk bisa cerita tentang komplit detail semuanya, it takes time. Anda berusaha menjalankan bisnis dengan kekuatan Anda, kalau Anda berusaha menjalankan bisnis hanya dengan kekuatan Anda tidak punya vokali, maksud saya, teman-teman. Ketika datang ke bisnis talk, apa tujuan kita? Membangun bisnis, mensponsor orang, merekrut orang, masuk. Saya datang ke bisnis talk, saya ngotot harus ada bisnis talk dan harus rutin tiap Jumat, harus ada tiap minggu. Kenapa? Karena saya mau bekerja dengan sistem. Saya tidak bawa prospek, saya datang. Saya bawa prospek, saya datang. 3 kali bisnis talk berturut-turut saya nggak dapat prospek, saya tetap datang. Tujuannya sederhana, agar organisasi saya melihat bahwa saya selalu datang di bisnis talk. Oh, cara bangun bisnisnya harus datang bisnis talk. Selesai. Ketika organisasi saya menggunakan bisnis talk untuk membangun bisnisnya, tugas saya clear.
hari ini kita bersyukur sekali New Univision sudah menyediakan platform bisnis industri yang berbasis 4.0 dengan adanya aplikasi Univision Go. Univision Go ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai education tool. Jadi seandainya Bapak Ibu menjalankan bisnis ini, ini gimana cara kita memulai? Nah, Univision Go akan membantu dengan kita memiliki audio pembelajaran di sana. Ya, kalau Bapak Ibu punya tim ya di luar kota, kita nggak perlu capek-capek datengin dia untuk ngajarin dia supaya dia pintar. Kita tinggal bekali dia dengan Univision Go, karena mereka bisa mempelajarinya dengan adanya aplikasi ini. Fungsi kedua adalah dengan digital funneling. Ya, di sini kita sediakan banyak artikel positif yang kita bisa bagikan ke orang-orang. Nah, dari situ kalau mereka tertarik, mereka akan tersambung ke website kita sendiri yang sudah disediakan dari Univision Go. Bayangkan, kita sudah dibuatkan website tersendiri. Nah, yang ketiga adalah fungsi gamification. Artinya, semakin kita memiliki banyak aktivitas menggunakan aplikasi ini, kita akan mendapatkan poin. Nah, semakin kita banyak belajar, kita melakukan activity dari situ, poinnya kita bisa tukarkan, Bapak Ibu. Bisa tukarkan dengan tiket live today, bisa kita tukarkan dengan makan ataupun minum. Nah, ini di versi Univision Go berikutnya. Nah, sekarang kita saksikan cuplikan mengenai Univision Go itu seperti apa. Itu tadi aplikasi yang sangat luar biasa dari New Univision. Mungkin kalau tidak ada aplikasi itu, saya pun tidak terlalu tertarik untuk menjalankan bisnis seperti ini. Nah, ini adalah peta aset yang New Univision berikan. Sewaktu Bapak Ibu memulai bisnis ini menjadi bisnis eksekutif, maka Bapak Ibu kita akan mengarahkan untuk menjadi core person. Core person ini adalah formula dalam bisnis ini yang memastikan Bapak Ibu bisa terus beranjak, bisa terus berkembang untuk mencapai titik menuju MDIT. Nah, apa itu core person? Nanti Bapak Ibu bisa diskusikan dengan orang yang mengundang Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu menjadi seorang core person, melakukan formula, dan ini adalah sebuah habit, Bapak Ibu bisa menjadi core leader. Core leader adalah seorang bisnis eksekutif yang memiliki omset 7,5 juta dengan memiliki 5 partner. Nah, kemudian menjadi eksekutif core leader di mana omsetnya tadinya 7,5 juta ya sudah berkembang menjadi 15 juta, partner yang tadi 5 menjadi 10 partner, kemudian bisa menjadi bisnis partner, dan itu adalah gerbang untuk menuju MDIT Bapak Ibu. Nah, terus seperti apa Dok caranya menjadi MDIT? Ini kami menyediakan satu
desain struktur yang mudah, sederhana, dan sangat menyenangkan untuk kita kerjakan di sini. Nah, seorang bisnis partner, apabila dia memiliki 10 partner bisnis, di mana partner bisnisnya adalah seorang core leader tadi ya, dia seorang core person yang sudah memiliki 5 partner. Pastinya mereka juga ingin menjadi MDIT. Nah, saat 10 partner kita, mereka berproses, mereka punya 5 tim, anggaplah 10 partner ini sudah mencapai mereka punya 5 tim, ya, itu income yang kita bisa dapatkan adalah 92 juta per bulan. Dikalikan 12, artinya itu 1 miliar. MDIT bintang 1, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa ya. Nah, ini adalah konkret dari detail produk yang bisa membantu orang di luaran sana ya. Ini adalah contoh produk yang Allianz, partner bisnis dari New Univision, itu tawarkan dan sediakan untuk kita. Nah, ini keuntungannya adalah berbeda dari di luaran sana yang satu-satunya memiliki 3 manfaat tambahan. Ini adalah asuransi income protection, ya, sakit kritis. Dia memiliki 3 manfaat tambahan, mulai dari gender specific benefit, power reset for early cancer, kemudian continuous cancer benefit. Bapak Ibu bisa menanyakan lebih detail lagi solusi produk ini ke orang yang mengundang Bapak Ibu. Nah, kemudian ini istilahnya lagi kayak kacang goreng Bapak Ibu. Banyak orang yang cari ini, apalagi di zaman pandemi seperti ini. Orang mulai tersadar dengan kesehatan, awareness terhadap finansialnya meningkat, orang-orang mulai cari asuransi kesehatan. Nah, Allianz punya asuransi kesehatan yang terbaik, di mana produk ini namanya HSCPX. Dia on bill Bapak Ibu, nggak pakai plafon. Artinya maksudnya seperti apa? Zaman dulu, asuransi zaman dulu ya ada plafonnya. Misalkan kamar kita ngambil yang zaman dulu, katakan 10 tahun yang lalu 800.000. Itu kita bisa dapat kamar VIP. Pertanyaannya, 10-20 tahun yang akan datang, dengan manfaat 800.000, yang tadinya kita berhak mendapatkan kamar VIP, itu dapat kamar yang apa? Nah, dengan produk ini, ya kita sekali beli anti inflasi karena dia sistemnya on bill dan bisa mengcover sampai seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu perlu menanyakan informasi ini lebih lanjut kepada orang yang mengundang Bapak Ibu. Nah, akhirnya di sini saya melihat bahwa kalau kita mau berbisnis, tadi pasti pengennya bisnisnya yang menghasilkan ya. Menghasilkan ya income jangan yang kecil-kecil, pasti kita pengen income yang besar dari sebuah bisnis. Tadi bisnis ini bisa mengantarkan kita menuju MDIT. Pertanyaan saya, kalau kita ingin berbisnis, kita ingin yang musiman atau ingin yang long term? Bisnis ini memiliki 20 keunggulan. Tapi kalau saya ditanya, Dok, kelemahan bisnis ini apa? Saya jawab cuma satu kelemahannya. Apa itu, Dok? Kalau tidak dikerjakan. Karena Bapak Ibu tidak akan bisa merasakan 20 manfaat beauty dari bisnis ini. Yang paling saya suka dari bisnis ini adalah bisnis yang sepanjang masa, bukan musiman. Bisnis yang tidak terpengaruh, mau pandemi, mau krisis ekonomi, seperti yang saya sudah rasakan. Income dari profesi saya turun sepertiga, tapi saya masih memiliki kestabilan ekonomi karena saya memiliki automatic income dari aset yang saya bangun bersama tim saya di New Univision. Jadi Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu berdiskusi dengan orang yang mengundang Bapak Ibu. Saya harap dari apa yang sudah saya sampaikan bisa menjadi potongan-potongan informasi yang mungkin bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu. Baik, selamat mengambil keputusan, selamat bergabung di New Univision.